Yesus kau damai. Hai Yesus kau dalam hatiku. Hai Yesus kau sifat baru tak sampai bina. Shalom. Salam jumpa Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi kita hingga hari ini. Tentunya itu semua adalah karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita juga untuk mau disapa oleh firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan menyapa kita hari ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Dikatakan demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Demikian firman Tuhan. Kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan kita beroleh pengampunan dari dosa. Jiwa kita diselamatkan melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Kita beroleh hidup baru, yaitu hidup sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan lagi dipimpin oleh keinginan hati, nafsu atau pikiran sendiri. Kita sekarang hidup dalam tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Nah, masalahnya kita masih berada di dunia yang penuh dengan godaan, penuh dengan dusta, keinginan, hawa nafsu dan kuasa kelaliman. Bagaimana bisa orang benar hidup dalam dunia dalam keadaan seperti itu? Saudara-saudari, bukankah akhirnya kita terpengaruh pada dunia? Atau jika bertahan setia, bukankah kita akan menderita? Ya, memang pencobaan atau penderitaan pasti menyerang. Dan Petrus mengajarkan kita bahwa dengan sabar menanggung pencobaan adalah jauh lebih tinggi nilainya daripada emas. Dan itu membantu orang percaya memperoleh keselamatan jiwa mereka. Itu dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 7 dan 9. Perhatikan, memiliki emas akan membuat kita bangga dan berwibawa. Itu simbol kekayaan dan kemuliaan. Namun kesabaran jauh lebih tinggi nilainya daripada emas itu. Artinya, orang percaya yang hidup sabar dalam menanggung pencobaan membuktikan level iman yang teguh. Apa yang membuat orang percaya sabar? Karena Kristus telah menjalaninya lebih dahulu, sehingga kita adalah orang yang meneladani Kristus dan itu berkenan di hati Allah. Dikatakan oleh bilur-bilurnya kita sembuh, artinya hubungan kita dengan Allah telah dipulihkan. Kita ini sekarang umat kepunyaan Allah. Untuk itu, orang-orang percaya harus berani hidup berbeda dari mereka yang masih hidup oleh keinginan dunia. Itulah yang dimaksud dengan hidup kudus, dari kata kados, artinya berbeda, dikhususkan untuk hidup berbeda dari dunia ini dengan melawan keinginan diri untuk berbuat dosa. Untuk itu, lakukanlah perintah Allah disertai ketaatan, berada atau tinggallah dalam komunitas yang sama-sama mendukung untuk hidup setia, dan pujilah Tuhan seumur hidupmu, sebab karya Tuhan tetap Anda rasakan sepanjang hidup. Amin. Terpujilah Allah yang maha baik, karena Engkau tetap menuntun hidup kami. Sekalipun dunia penuh dengan godaan dan jiwa kami kadang hendak dibelenggu untuk terpengaruh akan keinginan daging, keinginan dunia ini.
Namun kami sungguh percaya kepada Tuhan, sebab kami telah Engkau baharui, kami telah Engkau tebus dari dosa, maka kami ini adalah umat kepunyaan Allah. Maka biarlah kami selalu tunduk kepadamu, dan kuasa Roh-Mu memberikan kekuatan bagi kami untuk mampu kuat bertahan. Hari ini di dalam berbagai aktivitas yang akan kami lakukan, biarlah kami sungguh-sungguh melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan, dan itu semua akan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau berikan kekuatan, yang sedang bergumul Tuhan berikan penghiburan, dan biarlah kami bersorak-sorai hari ini untuk melihat dan takjub atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang nyata di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.